Ada jabatan diaken, tapi ada juga diaken dalam pengertian orang yang melayani, yaitu kita semua. Nah, memang mestinya setiap anggota jemaat bertanya, apa yang saya bisa lakukan di dalam jemaat ini? Dalam hal apa saya bisa ikut ambil bagian? Bagaimana saya bisa memajukan jemaat ini? Supaya jemaat ini menjadi tiang penopang yang semakin bersinar. Supaya semakin banyak orang yang mendengarkan Injil kebenaran. Supaya orang yang di dalamnya semakin dikuatkan dalam iman. Ingat bahwa jemaat adalah tubuh. Dan di dalam 1 Korintus pasal 12, Tuhan mengibaratkan tiap-tiap orang yang bergabung ke dalam tubuh sebagai anggota tubuh. Dan Tuhan bilang anggota tubuh itu beda-beda. Tuhan akan memberikan karunia yang berbeda-beda ke setiap orang. Apakah tubuh itu mata semua? Tuhan bilang tidak. Kalau semuanya mata, di manakah pendengaran? Apakah tubuh itu hanya tangan semua? Tidak, Tuhan bilang. Kalau semuanya tangan, di manakah kaki? Jadi Tuhan akan menaruh orang ke dalam tubuhnya, yaitu jemaat. Dan Tuhan akan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada tiap-tiap orang dalam jemaat itu. Dan kalau misalnya Anda sudah bergabung di dalam jemaat Grace, mana ini adalah tubuh Tuhan. Dan seharusnya Anda bertanya, Tuhan, karunia apa yang Engkau telah berikan kepadaku? Karunia apa? Karena Tuhan akan memberikan karunia tertentu. Bukan karunia yang berhubungan dengan pewahyuan lagi. Nah, makanya kalau Anda nggak ikut seminar hari Jumat, Anda agak kehilangan sedikit. Ada karunia untuk pewahyuan. Dulu orang masih bernubuat. Saya mau karunia bernubuat. Saya mau karunia bahasa lidah. Karunia itu sudah tidak ada. Tapi masih banyak karunia lain. Yang tidak ada berhubungan dengan pewahyuan yang Tuhan akan kasih kepada tiap-tiap anggota jemaat. Supaya ini menjadi satu tubuh yang sehat, yang akhirnya terikat dan saling bangun-membangun untuk makin bertumbuh ke arah Kristus. Jadi setiap anggota jemaat perlu bertanya, saya sudah dikasih karunia apa oleh Tuhan? Dan apa yang harus saya lakukan? Apa porsi yang bisa saya lakukan untuk jemaat di tempat ini? Kalau Anda belum anggota jemaat Grace, Anda perlu bertanya, satu, sudahkah Anda diselamatkan? Kalau Anda belum diselamatkan, maka Anda dalam bahaya besar. Anda belum sungguh-sungguh diselamatkan. Anda belum, walaupun Anda datang ke gereja, walaupun Anda statusnya entah apa, Kristen atau apapun status Anda. Kalau Anda belum sungguh-sungguh diselamatkan, Anda belum sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bukan mengandalkan yang lain, maka Anda perlu diselamatkan. Tapi kalau Anda sudah diselamatkan dan Anda belum bergabung dengan jemaat di tempat ini, Anda belum bergabung dengan jemaat yang Alkitabiah, maka Anda kehilangan ditempatkan Tuhan di dalam satu jemaat. Anda kehilangan menjadi bagian dari tubuh. Anda kehilangan Tuhan kasih karunia tertentu supaya Anda ikut membangun sesuatu. Anda perlu berada di dalam tempat seperti itu, saudara. Coba kita lihat lagi Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kenapa ada pelayanan diaken? Ya, satu, karena ada pekerjaan dalam jemaat. Ada pekerjaan dalam jemaat. Ya, di jemaat kita nanti pasti ada pekerjaan yang banyak, saudara. Nah, gembala tentu banyak melakukan pekerjaan juga. Tapi gembala harus sebenarnya banyak berfokus kepada penyampaian firman, pengajaran, dan lain sebagainya. Ini adalah rasul-rasul saja berpikir seperti itu. Waktu itu rasul-rasul ada berapa rasul, saudara, di situ? Ada 12. Di Grace saat ini gembalanya 3. Waktu itu rasul ada 12. Tapi jemaatnya ada berapa waktu itu? Di hari Pentakosta katanya 3.000 orang. 3.000 orang. Jadi kalau kemudian belakangan ada tambah lagi jadi 5.000 orang. Jadi rasulnya ada 12. Belakangan kita tahu ada penilik-penilik lain yang diangkat yang bukan rasul. Contohnya Yakobus, saudara Tuhan Yesus, akhirnya jadi gembala walaupun dia tidak disebut rasul dan lain sebagainya. Mereka malah berkata kami harus berfokus kepada doa dan pelayanan firman. Ya. Banyak orang tidak tahu. Banyak orang berpikir gembala itu kerjanya 1 minggu 1 hari. Jadi enak jadi gembala. Gitu ya. Kalau orang biasa kerja 5 hari, libur 2 hari. Kalau jadi gembala enak, kerja 1 hari, libur 6 hari. Oh tidak. Ya. Apalagi gembala Grace, saya bisa berkata jadwal kami sangat-sangat padat. Apalagi kalau
musim gigs ya, yang harus mengajar. Kadang-kadang yang dilihat pekerjaannya adalah berkhotbah di depan. Berkhotbah berapa sih? 1 jam. Malah jemaat berharap lebih sedikit lagi dari 1 jam, gitu kan? Jadi paling 1 jam, 1,5 jam udah diprotes. Kerjanya 1 minggu 1 jam, begitu. Ya, tetapi tidak. Persiapan untuk khotbah, persiapan untuk seminar. Kemarin saya seminar hari Jumat. Ya. Persiapan untuk itu berhari-hari dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang lain yang memang terbeban untuk itu.